Halo teman-teman ATL Indonesia. Kali ini kita membahas materi mikrobiologi klinik, yaitu persiapan pasien untuk pengambilan spesimen mikrobiologi klinik di channel ATL Indonesia. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Tapi bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Kita mulai dari pendahuluan. Spesimen yang diperiksa adalah sputum, darah, feses, dan urin. Pemeriksaan spesimen biasanya dilakukan minimal 1 kali pada pasien. Tujuan pemeriksaan spesimen: pertama, menetapkan diagnosa masalah. Yang kedua, untuk memeriksa adanya bakteri atau virus. Yang ketiga, menilai respon pasien terhadap terapi yang telah dijalankan. Ya kan? Nah, kita pindah lanjut lagi. Pemeriksaan spesimen yang pertama adalah sputum. Sputum adalah sekret mukus yang dihasilkan dari paru-paru, bronkus, dan trakea. Individu yang sehat tidak memproduksi sputum. Pasien perlu batuk untuk mendorong sputum dari paru-paru, bronkus, dan trakea ke mulut dan mengeluarkannya ke wadah penampung. Nah, ini adalah pot sputum, ada wadah penampung, dan ini contoh sputum yang telah ditampung. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini caranya dengan cara dikeluarkan dan ditampung, yang mana ini menggambarkan pada organ paru, ya kan, sambil berbatuk. Nah, lalu keluarkan dan dibuat dimasukkan dalam wadah, dan ini wujud sputum. Nah, kira-kira seperti itu nanti. Oke, kita lanjut. Pengambilan spesimen. Pengambilan sputum sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Pengambilan sputum juga harus dilakukan sebelum pasien menggosok gigi. Yang ketiga, sebelum mengeluarkan sputum, pasien disuruh untuk berkumur dengan air. Yang keempat, minta pasien untuk napas dalam batuk. Diperlukan sputum sebanyak 15-30 ml. Sputum diambil dari batukan pertama. Lakukan perawatan mulut dengan obat ekspektoran atau dengan mengkonsumsi air, teh manis saat malam sebelum pengambilan sputum. Jadi nanti dengan adanya ekspektoran dan air teh, ini akan mempermudah mengeluarkan sputum. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini sputum smear in prepared and examined under the microscope. Jadi dibuat nanti sediaan preparat berupa smear di kaca objek, ya kan? Dibuatnya sebanyak 3 buah A, B, C. Nah, kemudian kita masuk ke penyimpanan. Penyimpanan kurang dari 24 jam pada suhu ruang. Ya kan, bisa dilakukan apabila penyimpanan pada pot steril harus berpenutup. Nah, kemudian bagaimana dengan pengiriman? Pengiriman kurang dari 2 jam pada suhu ruang. Lalu, bila tidak memungkinkan, simpan dalam media transport, bisa amis medium atau bisa juga stuart medium. Nah, ini stuart medium atau di media amis. Jadi amis yang paling banyak dipakai. Kita lanjut untuk pemeriksaan spesimen darah. Kita tahu spesimen darah ini dalam sehari-hari digunakan untuk pertama pemeriksaan hematologi, Hb, jumlah leukosit, jumlah eritrosit, jumlah trombosit, kemudian pemeriksaan kimia klinik, faal hati, faal ginjal, juga pemeriksaan imunologi serologi, Widal untuk diagnosis demam tipoid, atau juga untuk pemeriksaan parasitologi, yaitu mungkin malaria, ya kan? Tapi pemeriksaan spesimen darah ini dapat juga dilakukan untuk mikrobiologi. Caranya pertama,
Bersihkan tempat pena yang akan diambil dengan menggunakan kapas yang beralkohol 70%. Kedua, ya, pasang tourniquet pada lengan bagian atas untuk memperjelas posisi vena. Yang ketiga, dengan menggunakan sphit atau suntik pada posisi 45 derajat, tusukkan ujung jarum sampai darah masuk ke dalam sphit. Ya kan, di sphit itu ada nanti di bagian plastiknya jarum, dan tarik bagian sphit, ya, bagian toraknya sampai volume darah yang dikehendaki. Darah kemudian dimasukkan ke dalam botol berisi media cair TSB, Triptychus soy broth. Nah, jadi sphit modalnya yang kedua adalah menggunakan TSB. Lalu kita lanjut ke pengambilan. Darah yang diambil biasanya darah vena, ya kan? Volume darah yang diambil 10-20 ml untuk biakan mikrobiologi klinik. Bisa juga nanti ada juga khusus untuk biakan menggunakan botol bak alert nanti, ya kan? Untuk juga bisa digunakan untuk VTEC nanti. Darah diambil saat suhu badan naik atau demam tinggi. Darah diambil dari dua tempat yang berbeda, yaitu pada vena lengan kanan dan vena lengan kiri untuk menghindari false positif atau false negatif. Lanjut lagi. Penyimpanan kita sekarang. Penyimpanan kurang dari 24 jam pada suhu ruang. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport berupa Stuart's medium atau amis medium. Nah, untuk pengiriman kurang dari 2 jam pada suhu kamar, ya kan? Bila tidak memungkinkan, teruskan dengan media transport Stuart medium atau amis yang kita lihat pada gambar di sebelah. Nah, lanjut kita masuk ke pemeriksaan spesimen yang selanjutnya adalah feses. Tadi kita sudah membahas mengenai sputum, yang kedua darah, sekarang feses. Pemeriksaan feses dilakukan untuk apa? Nah, satu, melihat ada tidaknya darah. Pemeriksaan ini menggunakan kertas tes guajak. Kemudian mendeteksi telur cacing dan parasit dan mendeteksi virus dan bakteri, ya kan? Nah, bagaimana dengan kasus bakteri? Kita lihat dulu dengan cara melihat pengambilan. Ambil spesimen dengan menggunakan sarung tangan yang bersih, kan? Jumlah feses tergantung pada pemeriksaan. 2,5 cm untuk feses padat, 5-30 ml untuk feses cair. Jadi fesesnya kalau padat itu diukur berdasarkan panjangnya, sementara cair volumenya. Lanjut lagi. Untuk kultur, gunakan swab yang steril, lalu dimasukkan ke dalam kantung steril, ya kan? Nah, ini kita pindah ke penyimpanan. Feses tahan kurang dari 1 jam pada suhu kamar. Lalu bila 1 jam atau lebih, gunakan media transport, yaitu Stuart medium ataupun Pepton water. Nah, ini air Pepton ya. Penyimpanan kurang dari 24 jam pada suhu ruang, sedangkan lebih dari 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi suhu ruang bila kurang dari 24 jam, apabila lebih dari 24 jam ya sudah masuk kulkas. Lanjut lagi pengiriman. Nah, pengiriman kurang dari 1 jam bisa dilakukan pada suhu kamar. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport atau kultur pada media tetrathionat broth. Nah, mengenai medianya kita bisa melihat di gambar berikut. Ini kita lihat lagi kembali Stuart medium, tetrathionat broth. Sementara ini adalah Pepton water atau air Pepton. Lanjut lagi teman-teman, kita ke pemeriksaan spesimen urin. Nah, berpindah kita ke urin ya. Dengan pemeriksaan spesimen urin tengah. Jadi kita menggunakannya, tekniknya menggunakan urin tengah, yaitu
clean cat or midstream urine specimen untuk mengetahui mikroorganisme yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Sekalipun ada kemungkinan kontaminasi dari bakteri di permukaan kulit, namun pengambilan dengan menggunakan kateter lebih berisiko menyebabkan infeksi. Nah, ini contohnya untuk koleksi urin, ya kan? Nah, ini kateter. Jadi kateter ini tidak disarankan sebenarnya. Nah, lanjut lagi kita ke pengambilan dilakukan dengan cara bagaimana. Nah, ini kita simak. Pertama, bersihkan area penis atau vagina dengan sabun dan air. Habis itu kan sudah dibilas dengan air atau dengan tisu khusus lalu keringkan. Biarkan urin yang keluar pertama dimaksudkan untuk mendorong dan mengeluarkan bakteri yang ada, bakteri yang di bawah. Beberapa waktu kemudian tampung urin yang di tengah. Jadi aliran tengah ini. Hati-hati memegang wadah penampung agar wadah tersebut tidak menyentuh area genital karena akan terkontaminasi. Jadi jangan kena ya. Jumlah yang diperlukan 30 sampai 60 ml. Nah, kita pindah ke penyimpanan dan pengiriman. Bagaimana? Nah, ini. Penyimpanan dan pengiriman dalam waktu 1 jam pada suhu ruang. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan, maka dapat menyimpannya dalam almari pendingin dalam waktu 24 jam. Nah, bisa juga gunakan urin transport tube atau steril container. Nah, ini steril containernya, sementara ini urin transport tube-nya. Nah, ini pada gambar. Nah, kira-kira itu saja teman-teman materi kita mengenai mikrobiologi tentang spesimen yang kita lakukan pengambilannya, ya kan, persiapannya hingga penyimpanannya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat ATLM, ya kan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Bye.